Saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menggunakan iSpring Learn sebagai media pembelajaran secara online atau yang biasa kita sebut dengan LMS, di mana kita bisa menambahkan siswa maupun guru, lalu juga membuat jadwal kelas, lalu kita bisa mendistribusikan materi secara online, memberikan reward, lalu ranking dan lain sebagainya. Untuk bisa menggunakan iSpring Learn, pertama kita download terlebih dahulu di ispringsolution.com. Bisa ikuti saja panduannya untuk bisa mendapatkan akun seperti mengisi data diri ya. Lalu nantinya akan muncul URL yang harus kita setting dan juga password yang mungkin nanti akan kita akses dalam menggunakan iSpring Learn. Ini adalah tampilan dashboard untuk iSpring Learn. Dan kita bisa mendapatkan beberapa informasi ataupun notifikasi mengenai aktivitas dari iSpring yang sudah kita gunakan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan berapa course yang sudah kita upload, grup yang sudah kita buat, lalu juga jumlah user yang telah kita tambahkan, dan juga aktivitas dari user yang sudah mengakses iSpring Learn. Lalu ada notifikasi untuk evaluasi yang akan dikerjakan oleh pemateri ataupun guru ya, yang harus dia selesaikan. Lalu akan ada notifikasi mengenai upload konten terbaru yang sudah diupload oleh pemateri lainnya. Selanjutnya mungkin kita bisa tambahkan untuk user ya. Di sini kita bisa klik pada menu user. Kita bisa tambahkan satu-satu ya, ataupun kita juga bisa import dari data yang mungkin sudah Anda miliki dengan format yang sudah disediakan oleh iSpring Learn. Yang pertama, pada menu user, kita bisa tambahkan new user. Kita bisa mengisi informasi dari peserta yang akan kita daftarkan. Saya akan coba, namanya adalah Anissa, last name-nya Aziza, loginnya sebagai Anissa Aziza, emailnya kita bisa tambahkan. Ini opsional sih, bisa diisi atau tidak. Lalu kita bisa tambahkan informasi country atau tidak usah diisi juga bisa. Departemen ini adalah nantinya dia akan ikut kelas ataupun divisi mana untuk mempermudah membagikan materi biasanya. Saya akan coba di utama. Passwordnya kita bisa isi agar lebih mudah. Oke, kita atur juga untuk rules-nya, apakah dia sebagai learner, atau kita bisa tambahkan juga add rule-nya yang sudah tersedia sebagai account administrator, departemen, autor, kepala cabang, dan sebagainya. Jika memang sudah ada grup yang sudah dibuat, kita bisa tambahkan juga dia sebagai grup tersebut. Lalu kita bisa save. Ini adalah informasi mengenai user yang telah kita tambahkan. Anda bisa atur untuk data diri ya, ataupun mengubah nantinya dia sebagai learner kah ataupun author, itu bisa diatur di sini. Lalu kita juga bisa lihat achievement-nya ataupun ranking dari kelas yang telah dia ikuti, dia sudah sampai mendapatkan poin seberapa banyak, lalu sertifikat sudah dia dapatkan juga kita bisa tracking di sini. Ini untuk mengedit informasi dari user telah kita tambahkan. Lalu jika Anda ingin menambahkan tidak satu-satu ya ataupun secara manual, bisa klik di import. Lalu bisa di-download untuk template-nya. Nantinya bisa langsung di-upload saja. Data yang sudah Anda tambahkan secara otomatis nantinya akan terupdate data dari pengguna iSpring Learn tersebut. Di sini saya sudah tambahkan ya untuk Anissa Aziza dan dia adalah posisinya sebagai learner. Lalu kita juga bisa menggunakan rules. Rules ini adalah tadi ya, bagaimana peran dia di dalam kelas ini, apakah dia sebagai siswa, peserta, ataupun sebagai pemateri, mentor, dan lain sebagainya. Kita bisa atur di sini. Kita bisa edit, kita juga bisa tambahkan untuk rules-nya. Untuk menambahkan rules baru, kita bisa klik saja new rules. Kita bisa menambahkan rules sesuai dengan yang Anda inginkan. Saya coba sebagai observer ataupun pengamat.
fungsinya sebagai pengamat berjalannya kelas ya, berjalannya aktivitas pembelajaran. Kita bisa berikan akses permission juga. Jika sebagai user, maka dia hanya memview, tidak bisa meng-create, dan lain sebagainya. Kalau dia sebagai grup, maka apa aja yang bisa dia gunakan, departemen, dan lain sebagainya. Ini bisa dipilih saja akses yang akan dia gunakan. Saya hanya pilih view saja karena dia sebagai pengamat ya. Reportnya, view report, view user, detail report, retaining. Oke. Lalu kita bisa tambahkan. Setelah kita tambahkan, maka rules terbaru akan ada di list di rules ini ya, sebagai observer, dan ini adalah detailnya. Selanjutnya untuk menambahkan departemen, fungsinya untuk mempermudah pembagian kelas ya. Jadi ini bisa sebagai struktur organisasi ketika dia ada di divisi tertentu ataupun di kelas tertentu. Untuk menambahkannya ada dua cara. Kita bisa mengimportnya, bisa klik import, lalu kita bisa download untuk template-nya dan bisa disesuaikan dengan template yang ada. Atau kita juga bisa mengklik dengan memilih new department, lalu kita isi HRD ini akan di bawah atau sebagai di bawah divisi salah satu parent departemennya ya. Saya akan pilih di brand office. Saya berikan kode. Ini kodenya mungkin bisa disesuaikan, tidak harus sama. Maka dia sudah tertambahkan di sini. Dan bagaimana untuk menambahkan user? Kita bisa klik saja di divisi tersebut. Lalu kita usernya di sini. Untuk selanjutnya, untuk pembuatan grup, untuk grup ini penambahannya sama dengan menambahkan departemen. Hal ini memudahkan juga untuk membagi beberapa kelompok kerja ya, atau kelompok tugas. Ketika nantinya ada pegawai baru ataupun pelajar atau siswa baru yang mungkin progres pekerjaannya tidak sama dengan tim yang lainnya, kita bisa membuat grupnya. Untuk bisa membuat grupnya cukup mudah, sama dengan menambahkan departemen. Kita langsung buat saja untuk grupnya. Saya pilih grup C. Kita create. Nah, maka sudah tertambahkan. Untuk menambah usernya, tinggal diklik add user. Kita bisa klik untuk alamat emailnya. Maka dia sudah ditambahkan di grup C. Grup C sudah ditambahkan satu account user. Nantinya dia akan mendapatkan update ketika pemateri membagikan modulnya di grup tersebut. Dan ini adalah untuk pengaturan penambahan user, roles, departemen, atau grup pada menu iSpring Learn.